Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Harokah Official channel YouTube yang saya cinta sayangi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saat ini nikmat iman masih dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita masih tetap bisa beribadah, bisa berusaha menyempurnakan puasa-puasa kita, ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah iman khususnya dengan sama-sama membaca kalimah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Pada pertemuan beberapa hari yang lalu, kita semuanya sudah membahas dan ngaji bersama tentang bagaimana menyikapi Ramadan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana wujud syukurnya ini kita buktikan dengan memaksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ngaji kita, bagian juga dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni mengincang-ngincang atau mencari-cari nik nyurni, ya, nuk ngunuin bahasa Maduranya Lailatul Qadar. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi di depan tentang apa itu Lailatul Qadar, yakni sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu hanya ada pada bulan Ramadan, yang mana pelaksanaannya atau terjadinya Lailatul Qadar ini adalah Allah yang mengetahuinya. Di dalam malam Lailatul Qadar ini Allah menjanjikan
siapapun yang mengerjakan ibadah, mengerjakan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka nilainya khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Bisa kita bayangkan, kira-kira mampukah kita beribadah selama 1000 bulan paling tidak, dengan umur yang ada pada diri kita? Padahal umatnya Rasulullah Muhammad SAW umurnya itu dikatakan baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nah, ini ada sebuah waktu yang dijanjikan oleh Allah bagi kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW, suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Subhanallah, luar biasa. Yang mana Lailatul Qadar ini adalah waktu diturunkan Al-Quran secara utuh dari Lauhul Mahfuz sana menuju langit dunia, yang kemudian diturunkan secara berangsur-angsur ke bumi ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini terjadi pada bulan Ramadan. Nah, kemudian bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita menyikapi paparing Allah, bonus Allah ini berupa Lailatul Qadar. Banyak sumber yang menyampaikan tentang indikator turunnya Lailatul Qadar, walaupun antara versi satu dengan versi yang lainnya ini kadang tidak sama. Namun kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di situ dikatakan iltamasuha fil ashil awakhir, yakni Lailatul Qadr, fa in da'afa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sabil bawaqi. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Bila salah seorang di antaramu merasakan lemah atau lelah, maka jangan kamu kalah dalam mencarinya pada 7 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam-malam ganjil. Sehingga juga diterangkan oleh beberapa ulama-ulama kita, melihat daripada ciri-cirinya, ada yang mengatakan itu kalau ganjilnya pas berbarengan dengan malam Jumat, maka itu kemungkinan besar adalah malam Lailatul Qadar. Tapi juga ada yang mengatakan, salah satu di antaranya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan kalau awal puasa itu hari Selasa, maka kemungkinan untuk Lailatul Qadarnya itu adalah malam tanggal 27. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Tidak usah bingung-bingung. Tidak usah bingung-bingung. Karena memang semua ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah semuanya diniatkan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janji-janji atau tanda-tanda, petunjuk-petunjuk turunnya Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil, mari kita incer-incer. Mari kita nok-konoin. Ya, kita intip-intip. Tetapi itu bukan tujuan ibadah kita. Ibadah kita tetap karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Lailatul Qadar. Maka tugas kita sebagai orang yang mensyukuri nikmat Allah ini, mari dari awal kita maksimalkan ibadah kita. Mulai tanggal 1 Ramadan kemarin sampai hari ini, utamanya menjelang akhir ini, jangan kendor. Jadi ibaratkan orang kalau berlari itu di hari terakhir jangan mengendur, tapi tambah dipercepat lagi supaya nyampe kepada tujuan yang akan dituju. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan
Sejak tanggal 1 Ramadan kemarin sampai saat ini, mari semuanya niatkan betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Lah, di menjelang akhir dari bulan suci Ramadan, ada janji Allah berupa Lailatul Qadar. Kita intip-intip. Siapa tahu dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan nikmat ini kepada kita semua. Para pemirsa Harokah Official Channel YouTube yang saya cinta sayangi, maka sekali lagi menyikapi anugerah Allah berupa nikmat keimanan di dalam kita beribadah pada bulan suci Ramadan ini dengan berbagai jaminan-jaminan, janji-janji Allah, utamanya Lailatul Qadar yang dijanjikan kepada orang-orang yang beribadah di dalamnya, yakni pada bulan Ramadan. Mari kita maksimalkan sisa hari ke depan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sambil lalu berharap mudah-mudahan dengan sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala kita akan dianugerahkan dengan sebuah malam yang dijanjikan oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan, yakni Lailatul Qadar. Untuk itu besar harapan kita, mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan dari awal hingga akhir akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari bulan suci Ramadan sebagai pemenang, minal faizin, kembali lagi lahir seperti bayi dan bisa meningkatkan ibadah-ibadah lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat yang saya cinta sayangi, utamanya para pemirsa Harokah Official Channel YouTube yang saya cinta sayangi, maka kesimpulan dari kita ngaji pada saat ini adalah yang pertama, sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah iman yang diberikan kepada kita, mari kita tetap berusaha untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya menjelang akhir dari bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, di akhir bulan Ramadan Allah memberikan fasilitas suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Mari kita berusaha untuk menggapainya dengan cara mengincar-ngincar, dengan cara mencari-cari kira-kira kapan Lailatul Qadar ini akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang indikasinya dikatakan adalah pada malam-malam ganjil 10 terakhir dari bulan Ramadan. Sedangkan kesimpulan yang ketiga, walaupun Allah sudah memberikan fasilitas berupa Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan dan indikatornya itu adalah pada malam-malam ganjil, tapi kita tetap jangan sampai kendor. Artinya jangan sampai kendor, walaupun bukan malam-malam ganjil, entah itu malam tanggal 22, malam tanggal 24, ganjil ataupun genap, kita tetap harus berusaha memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniatkan ibadah kita untuk hanya mencari Lailatul Qadar. Kita niatkan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berharap mudah-mudahan dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita akan dianugerahkan Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita. Terima kasih sekali lagi atas semua partisipasinya, dan saya atas nama pribadi khususnya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.